Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Fa nuwasil kitab al-bayan al-awhad fi tauhidillahi al-ahad. Di pertemuan yang kemarin telah kita bahas beberapa masail tentang tauhid al-uluhiyah, termasuk di antara syubhat yang didengungkan oleh orang-orang yang ingin membenarkan perbuatan syirik. Di antaranya mereka membatasi makna kesyirikan pada makna rububiyah. Di antaranya mereka membatasi makna kesyirikan pada makna rububiyah. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa ketika seseorang meminta kepada selain Allah dari kalangan para wali yang sudah mati, akan tetapi mereka meyakini Allah lah yang memberikan wali itu kekuatan, atau Allah juga lah yang memberikan keinginan mereka, akan tetapi mereka jadikan wali ini sebagai perantara. Kata mereka ini bukan kesyirikan. Maka ini tertolak secara Al-Quran dan Sunnah, al-ijma' wa al-lughah. Tertolak secara Al-Kitab, Sunnah, dan kesepakatan para ulama serta secara bahasa. Nah, karena ibadah itu ghayatu al-khudu' wa ghayatu al-dhul, puncak dari ketundukan dan puncak dari kehinaan. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ma ta'budun, kan gitu, qala madza ta'budun, wa idh qala Ibrahimu liqaumihi madza ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Nah, kemudian apa kata kaumnya? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala dan kami berdiam diri di berhala itu, yakni i'tikaf. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Apakah berhala-berhala itu mendengar kalian ketika kalian beribadah kepadanya, memintanya? Aw yanfa'unakum aw yadurrun, atau berhala itu memberikan kalian manfaat dan mudarat? Maka kaumnya berkata, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka berkata, kami tidak meyakini bahwa berhala ini memberikan manfaat dan mudarat, akan tetapi kami dapatkan nenek moyang kami melakukan ibadah ini, ritual ini, maka kami pun mengikutinya. Maka dari kisah ini menunjukkan bahwa mereka tidak meyakini berhala itu memberikan manfaat dan mudarat, walaupun konsekuensi dari menyembah kepada selain Allah meyakini bahwa selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, walaupun konsekuensinya, kan gitu, iltizaman. Begitu juga kisah dua orang yang masuk ke dalam surga dan yang satu masuk ke dalam neraka disebabkan seekor lalat. Ini juga kita bahas. Begitu juga secara bahasa. Baik, sekarang kita masuk ke dalam fasal ketiga dari kitab ini, dan ini akhir dari fasal. Jadi kitab ini kita tulis ada 3 fasal. Yang pertama fasal tauhid ar-rububiyah, fasal kedua tauhid al-uluhiyah, fasal yang ketiga tauhid al-asma'i was sifat. Dan fasal ini memang cukup panjang. 1/4 dari kitab ini itu 2 fasal yang telah kita sebutkan, rububiyah dan uluhiyah, dan sisanya fasal al-asma' was sifat, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan fasal yang ketiga ini terdiri dari 9 atau 8 mabhath. Fasal yang ketiga ini terdiri dari 8 mabahith.
Yang pertama definisi tauhid al-asma' was sifat, mabahas yang pertama. Kemudian mabahas kedua anwa'ul adillah ala tauhid al-asma' was sifat, jenis-jenis dalil atas penetapan tauhid nama dan sifat Allah. Kemudian yang ketiga manhaj ahli sunnah fi itsbati al-asma' was sifat, bagaimana metode ahli sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Kemudian al-mabhas ar-rabi', pembahasan yang keempat, qawaid fi asma'illahi ta'ala, kaedah-kaedah dalam nama Allah. Kemudian al-mabhas al-khamis, pembahasan yang kelima, qawaid fi sifatillah, kaedah-kaedah dalam sifat Allah. Kemudian yang keenam, ba'du syubhati syaitaniyah limunkir sifat wal jawab alaih, sebagian syubhat yang dimunculkan oleh syaitan bagi orang yang mengingkari sifat Allah dan bantahannya. Kemudian mabahas yang ketujuh menyebutkan sebagian sifat Allah yang paling banyak perdebatan di situ antara ahli sunnah dan orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan ahli ta'til dan ahli tamthil. Nah, kemudian al-mabhas al-thamin, samaratul iman bil asma'i was sifat, buah dari keimanan tentang nama-nama dan sifat Allah, atau beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Taib. Al-mabhas al-awwal, pembahasan yang pertama, pengenalan tentang tauhid al-asma' was sifat, ta'rif tauhid al-asma' was sifat serta definisinya dan yang berkaitan dengan tauhid al-asma' was sifat. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairi al-muslimin. Al-ismu kullu ma dalla ala dhatillahi ma'a sifatil kamal al-qa'imah bihi. Al-isim maksudnya nama Allah. Al-isim nama, maksudnya nama Allah Jalla wa Ala. Semua atau segala sesuatu yang menunjukkan zat Allah, segala sesuatu atau sebuah lafaz yang menunjukkan zat Allah, yang mengandung sifat yang sempurna yang ada pada zat Allah. Semua nama atau semua lafaz yang menunjukkan zat Allah, yang dimana lafaz ini apa? Mengandung sifat sempurna yang berada pada zat Allah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Kullu ma dalla ala dhatillahi ma'a sifatil kamal al-qa'imah bihi. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam, al-asma'ul husna al-ma'rufah hiya allati yud'a Allahu biha. Nama-nama Allah yang husna, yang diketahui, itu adalah nama-nama yang dengan nama itu Allah itu dimintai. Wa hiya allati ja'at fil kitabi was sunnah, dan nama-nama Allah itu datang dari Al-Quran dan Sunnah. Wa hiya allati taqtadi al-madha wa thanaa bi nafsiha, yang dimana nama-nama ini memberikan konsekuensi pujian kepada Allah dan sanjungan, karena semua nama Allah mengandung makna yang mulia dan semua nama Allah mengandung sifat. Wa kullu ismin dalun ala sifati kamalin azimah. Naam, dan semua nama Allah mengandung sifat yang sempurna yang sangat agung. Itu adalah nama, kan itu. Semua lafaz yang menunjukkan zat Allah yang mengandung sifat yang sempurna bagi zat Allah Jalla wa Ala. Kemudian was-sifat hiya nu'utul kamal al-qa'imah bidzat kal-ilmi wal hikmati was-sam'i wal basar. Adapun sifat adalah
sifat yang sempurna yang berada pada zat Allah Jalla wa Ala. Seperti ilmu, hikmah, pendengaran, penglihatan, ini diantara sifat Allah. Akan datang pembahasan nanti tentang pembagian sifat. Wa tauhidul asma'i was sifat, dan apa makna tauhid al asma' was sifat? Huwa ifradullah subhanahu bi asma'ihi al husna wa sifatihi al ula al warida fil kitab was sunnah la syarika lahu fi dhalika ma'al iman bi ma'aniha min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil ala haddi qawlihi subhanahu laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Mengesahkan Allah Jalla wa Ala, mengesahkan Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, artinya yang tinggi juga. Yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, yang tidak ada sekutu baginya. Dengan mengimani makna-makna dari nama-nama dan sifat tersebut, ini penting. Dengan mengimani makna nama-nama dan sifat Allah, maka Ahlussunnah menetapkan makna nama dan sifat Allah. Tanpa mentahrif dan tanpa mentaktil. Akan datang pembahasan setiap lafaz ini. Apa itu makna tahrif, apa itu makna ta'til, dan apa itu makna takyif dan makna tamthil. Akan datang insyaallah secara rinci penjelasan tentang lafaz-lafaz ini. Secara ringkas, tahrif itu mengubah makna yang benar kepada makna yang salah. Secara ringkas, nanti penjelasannya akan datang. Mengubah makna yang benar atau mengganti makna yang benar kepada makna yang salah. Adapun ta'til menolak. Ta'til menolak, mengingkari, menolak. Adapun takyif dengan bertanya bagaimana atau membayangkan bentuk sifat Allah dan bertanya tentangnya. Adapun tamtsil menyamakan sifat Allah atau nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Tamtsil menyamakan, makanya permisalan kan gitu, contoh, mencontohkan, menunjukkan. Maka kita meninggalkan 4 perkara ini dalam keyakinan kita tentang nama dan sifat Allah tanpa mentahrif. Contohnya, enggak boleh kita katakan tangan Allah maknanya kekuatan Allah. Wajah Allah kita bilang maknanya kemuliaan Allah. Ketinggian zat Allah kita bilang ketinggian kedudukan Allah. Ini tahrif. Turunnya Allah ke langit dunia kita katakan bukan Allah yang turun ke langit dunia, tapi turunnya rahmatnya. Nah, ini tahrif. Adapun ta'til menolak secara langsung, kan gitu. Misalnya dia bilang aku enggak percaya bahwa Allah memiliki tangan. Nah, ini lebih kufur dibandingkan tahrif. Walaupun tahrif menolak juganya, tapi tidak secara apa? Secara langsung. Tidak secara langsung. Kalau ta'til itu lebih ditolaknya, dia lebih ekstrim. Walaupun muharrif ini sebenarnya menolak, kan gitu. Kenapa dia bilang kekuatan atau tangan maknanya kekuatan?
karena dia meyakini Allah tidak punya tangan. Makanya dibilangnya tangan itu maknanya apa? Kekuatan. Adapun takyif membayangkan, memikirkan macam mana sifat Allah, wajah Allah, tangan Allah, kan itu. Maka kita wajib meninggalkan bayangan yang ada di benak kita tentang bagaimana sifat Allah. Begitu juga tamthil, mengatakan misalnya wajah Allah seperti wajah manusia, maka ini kekufuran seluruhnya. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata tentang tauhid al-asma' was sifat, kata beliau, ifradullah subhanahu bima lahu min al-asma' was sifat, kata beliau secara ringkas, mengesahkan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dengan nama-nama dan sifatnya. وعرفه الشيخ السعدي بقوله توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيك مشارك بوجه من الوجوه. Maknanya sama sebagaimana yang kita sebutkan, berputar pada mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dalilnya apa? Dalilnya qauluhu ta'ala di surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama ini, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang pada nama-nama Allah, karena mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan dari penyimpangan. Wa qauluhu subhanahu di surah An-Nahl ayat 60, walillah al-mathalul a'la wa huwal azizul hakim, dan hanya milik Allah lah al-mathal al-a'la, dan dialah yang maha mulia lagi maha hikmah. Apa makna al-mathal al-a'la? Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah, ay al-wasfu al-a'la al-kamal al-mutlaq min kulli wajh. Naam, sifat yang paling tinggi, wa huwal azizul hakim, kesempurnaan secara mutlak dari segala sisi. Wa wajhul istidlal bil ayataini ala tauhidil asma'i was sifat anna taqdima haqqahu at-ta'khir yufidu fil lughatil arab al-qasr, yakni mengedepankan yang seharusnya dikebelakangkan, yakni mengedepankan al-khabar dan mengakhirkan mubtada, kan gitu. Secara bahasa Arab hukum asalnya mubtada khabar, al-mathalul a'la lillah, al-mathalul a'la lillah, kemudian dikedepankan khabar lillahi al-mathalul a'la. Apa faedahnya dalam bahasa Arab? Faedahnya menunjukkan nama-nama yang husna hanya milik Allah, bukan milik selain Allah. Sama seperti iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa kan seharusnya na'buduka wa nasta'inuka, tapi ketika disebutkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, yakni hanya kepadamu lah kami beribadah dan meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Fal asma'u al-husna ay al-baligha fi al-husn kamalah wa ghayatuhu, kamaluhu wa ghayatuhu, al-baligha fi al-husn kamalah wa ghayatuhu wal-mathalu al-a'la wal wasfu al-akmal lillahi wahdahu la syarika lahu fi dhalika wa la mathil. Naam. Kemudian al-mabhath ats-tsani, pembahasan yang kedua, anwa'ul adillah ala tauhid al-asma'i was sifat, jenis-jenis pendalilan dalam menetapkan tauhid al-asma'i was sifat. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li sa'iril muslimin,
laqad dalla al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u wal-aqlu wal-fitratu ala itsbati ala asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihi al-ula imma mujmalan aw mufassala. Sungguh nama-nama dan sifat Allah ini ditetapkan di dalam Al-Quran, was-sunnah, wal-ijma' dan akal dan fitrah. Al-Quran, sunnah, ijma', akal, fitrah. Ada 5 pendalilan. Akan kita sebutkan nanti sisi pendalilannya. Imma mujmalan atau mufassalan. Maksudnya secara apa? Secara mujmal, secara umum. Secara umum, kan gitu. Belum disebutkan, belum dirinci apa-apa saja nama-nama itu, kan itu secara mujmal. Itu katakan mujmal. Belum ditentukan apa saja poin-poinnya. Adapun mufassal yakni secara rinci. Secara rinci disebutkan nama-nama itu. Adapun di dalam Al-Qur'an atau Al-Kitab, qala Allah Ta'ala di surah Al-A'raf ayat 180 yang kita bacakan tadi, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna dan mintalah kepada Allah dengan nama itu. Fa fiha itsbatu mujmal. Maka di dalam ayat ini terdapat penetapan nama Allah secara mujmal. Apa makna secara mujmal? Belum disebutkan apa nama-nama itu, ya kan? Kan Allah mengatakan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Apa nama-nama itu? Disebutkan belum? Belum. Nah, ini yang dimaksud dengan mujmal. Jadi Allah punya nama-nama. Ada enggak di ayat ini disebutkan apa saja nama itu? Belum disebutkan. Di ayat yang lain dan di hadis yang akan disebutkan nanti nama-nama itu. Misalnya Al-Aziz, Al-Ghafur. Nah, di dalam ayat ini belum disebutkan apa nama-nama itu yang dikatakan mujmal. Masih secara umum ditentukan Allah punya nama, tapi apa nama itu belum disebutkan. Walakin laisa fil kharij dzatun ghairu mawsufatin. Akan tetapi di luar pikiran tidak mungkin ada zat yang tidak memiliki sifat. Fa inna hadza muhalun. Karena ini sesuatu yang mustahil. Walau lam yakun illa sifatul wujud. Paling tidak memiliki sifat wujud. Fa innaha la tanfak 'anil mawjud. Karena sifat wujud itu tidak mungkin lepas dari yang ada, kan gitu. Wa in kana adh-dhihnu yufridu dhatan wa wujudan yutasawwaru hadha wahdah wa hadha wahdah. Lakin la yanfak ahaduhuma 'anil akhar fil kharij. Naam. Kata beliau Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa mungkin saja akal seseorang membayangkan sesuatu ada tapi tidak memiliki sifat, walaupun ini sebenarnya ghairu musallam alal itlaq, enggak bisa kita terima secara mutlak. Kita bayangkan pun ada sesuatu tapi tidak ada sifatnya, bisa enggak? Coba bayangkan sesuatu itu ada tapi enggak ada sifatnya. Gimana membayangkan sesuatu yang enggak memiliki sifat? Iya kan? Berarti apa? Kalam ini min babi tanazzulan ma'al khasim, wa illa pada hakikatnya sebenarnya wadih. Secara akal tidaklah sesuatu yang ada pasti memiliki sifat. Baik. Kemudian yang kedua, anna mimma yu'lamu bid-darura anna al-khaliqa akmalu min al-makhluq. Nah, secara akal bahwa yang menciptakan pasti lebih sempurna dari makhluk yang diciptakan, kan gitu. Yang menciptakan pasti lebih sempurna dari yang diciptakan. Wa kullu kamalin thabata lil makhluqi wa amkana an yuttasafu aw an yuttasafa bihi al-khaliq fallahu aula bih. Semua kesempurnaan yang ada pada makhluk dan mungkin Allah disifatkan dengan sifat kesempurnaan itu, maka Allah lebih utama untuk tersifatkan dengan sifat itu. Wa illa lazim an yakuna al-makhluq akmal min al-khaliq. Karena kalau tidak demikian konsepnya, maka mungkinkah makhluk lebih sempurna dari yang menciptakan? Wa huwa muhal, dan ini mustahil. Wa qala al-Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, min al-mumtani' an yakuna fa'il al-kamal wa mubdi'uhu 'ariyan minhu.
Di antara yang tidak bisa diterima akal, bahwa yang menciptakan atau memberikan sesuatu, tapi yang memberikan dan menciptakan itu tidak memiliki sifat itu. Allah Jalla wa Ala memberikan ilmu kepada manusia, maka Allah Jalla wa Ala lebih utama untuk memiliki ilmu, memiliki sifat ilmu. Wa faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang enggak memiliki sesuatu itu, mungkinkah memberikan sesuatu itu? Enggak mungkin. Bal huwa ahaqqu bihi, bahkan Allah lebih utama untuk tersifatkan dengan sifat sempurna yang diciptakannya pada makhluknya. Artinya apa? Allah Jalla wa Ala memiliki sifat ilmu, manusia memiliki sifat ilmu, akan tetapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Allah Jalla wa Ala menciptakan pendengaran bagi makhluk dan penglihatan, maka Allah Jalla wa Ala lebih utama untuk tersifatkan dengan sifat mendengar dan melihat. Akan tetapi mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk, karena ini sifat sempurna. Makanya Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran mengatakan kepada apa? Hal tasma'unakum idh tad'un, hal yasma'unakum idh tad'un. Ketika dengan Nabi Ibrahim kan gitu kan, ketika berkata kepada kaumnya, wa idh qala Ibrahimu liqaumihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Kaumnya berkata apa? Na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala dan kami beriktikaf di sisi berhala itu. Hal yasma'unakum idh tad'un. Apakah berhala kalian mendengar kalian? Menunjukkan yang disembah seharusnya mendengar. Makanya ketika kalian meminta kepadanya, dia memberikan. Kalau berhala kalian tidak punya pendengaran, macam batu kan gitu, ngapain kalian apa? Menyembahnya. Itulah bodohnya kalian, menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak mengijabah. Naam. Wallahu ta'ala lahul mathalul a'la, dan Allah Jalla wa Ala memiliki sifat yang paling sempurna. Wala yastawi huwa wal makhluqat, maka Allah itu tidak sama dengan makhluk-makhluknya. La fi qiyasin tamthili wala fi qiyasin shumuli. Bal kullu ma thabata lil makhluq min kamal fal khaliq bihi ahaq, wa kullu naqsin tunazzah anhu aw na'am tunazzah anhu makhluqun ma tanzih al khaliq fa tanzihul khaliq anhu aula. Maka begitu juga sifat yang manusia merasa hina dengan sifat itu, maka Allah Jalla wa Ala lebih utama untuk dimuliakan dari sifat yang hina itu. Contohnya apa? Al-jahl. Al-jahl, kebodohan adalah sifat yang manusia menghindar darinya. Ada yang mau dibilang bodoh? Enggak ada, marah semua orang rata-rata dibilang bodoh. Kan gitu. Tuli. Ada yang orang yang mendengar ketika dibilang woi pokak, marah enggak dia? Hah? Bang Harun? Kenapa marah? Kenapa enggak terima? Aywa, karena aku memiliki sifat, tapi kenapa kau hilangkan sifat itu dariku? Kan gitu. Karena mendengar adalah sifat yang sempurna. Mendengar adalah sifat yang sempurna. Ketika dihilangkan dari seseorang atau bahkan dikurangi kualitasnya, kan itu, kualitas pendengaranmu dikurangi, orang marah kan itu. Jangan kan dihilangkan. Kalau pokak kan mendengar tapi polan. Dia mendengar tapi enggak kuat pendengarannya, kan gitu kan. Peka. Bukan peka sensitif, maksudnya apa namanya? Peka istilah apa? Istilah bahasa Indonesia peka yang sensitif, yani memahami, tapi peka. Dia mendengar tapi kurang kualitasnya, maka dia marah. Maka Allah Jalla wa Ala lebih utama untuk dihilangkan sifat asam, sifat tuli dari Allah Jalla wa Ala dihilangkan. Nah, dan sifat memiliki tangan contohnya bukanlah sebuah apa? Kelemahan, bahkan kekuatan kan? Bahkan kekuatan memiliki tangan. Maka Allah Jalla wa Ala apa? Lebih utama untuk memiliki tangan. Dan bukanlah berarti Allah membutuhkan sebagaimana kata Asy'ariyah. Kalau manusia kan mengerjakan sesuatu butuh tangan, maka Allah juga kata mereka demikian, membutuhkan hajah. Maka ini kalam batil. Apa yang kalian maksud dengan hajah? Apakah Allah membutuhkan organnya? Maka kita tidak menetapkan perkara-perkara lafaz-lafaz yang mujmal organ,
jarihah, maka kita tidak perlu menetapkan ini wajib kita apa? Kita katakan sebagaimana apa yang Allah dan Rasulnya katakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa Allah memiliki tangan, udah sampai situ. Janganlah kau bahas-bahas, janganlah kau samakan sama manusia yang apabila manusia melakukan perbuatan membutuhkan organ yang membantunya, misalnya minum kan gitu, butuh tangan ini untuk minum. Mereka samakan Allah dengan konsep makhluk. Nah, ini yang menjadi kekufuran, ini yang menjadi keharaman, ini yang menjadi penyerupaan Allah dengan makhluk. Kalian yang mujassimah, kalian yang mumathilah wahai Asy'ariyah, bukan kami Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat Allah, akan tapi kami tidak menyamakan sifat itu dengan konsekuensi sifat makhluk. Akan datang pembahasannya secara rinci tentang konsep ini. Naam, azan. Fadhal. Stopkan aja dia, jangan dimatikan biar. Baik, nuwasil. Penetapan nama dan sifat Allah Jalla wa'ala bisa ditetapkan secara akal dari dua sisi. Sisi yang pertama, apa kita sebutkan tadi? Sisi yang pertama, bahwa tidak mungkin membayangkan sesuatu tidak memiliki sifat. Tidaklah sesuatu yang memang berada, memang dia ada di luar pikiran makhluk atau di luar pikiran pasti memiliki sifat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu menciptakan segala sesuatu, menciptakan seluruh makhluk, dan makhluk ini memiliki sifat sempurna, di antaranya ilmu, kan gitu. Maka Allah Jalla wa Ala lebih utama memiliki sifat ilmu. Wa faqid asy-syai' la yu'ti. Seseorang yang atau pihak yang tidak memiliki sesuatu mungkinkah memberikan? Allah Jalla wa Ala Ar-Razzaq, kan itu yang memberikan rezeki, dan di antara konsekuensi kemampuan Allah Jalla wa Ala memberikan rezeki menunjukkan kesempurnaan kekuatannya. Makanya di antara konsekuensi dari tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau tahunya kau hanya Allah yang memberikan rezeki, ngapailah kau sembah selain Allah? Kan gitu kan. Makanya yang udah rusaknya keyakinan terhadap hakikat rububiyah, bahwa masih ada lagi yang kau yakini bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, makanya masih kau mintai. Tapi kalau hati itu sudah meyakini bahwa tak ada yang memberikan manfaat dan mudarat, bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi hanya milik Allah, maka pasti akan meminta hanya kepada Allah. Mengapa orang masih melakukan kesyirikan? Karena itu tadi, dia masih meyakini wali ini masih bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dia masih meyakini bahwa Nabi Muhammad setelah wafatnya Nabi masih bisa memberikan dia manfaat. Makanya dia minta ke kuburan Nabi, dia mintai Nabi, dia mintai orang yang sudah meninggal, sementara hukum sebab akibat telah terputus dan dia akalnya sudah rusak, kan gitu. Makanya senantiasa Allah menyebutkan afala ta'qilun tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemana akal kalian? Nah, adapun al-fitrah, adapun secara fitrah, fa inna Allah jalla jalaluhu qad awda'a fil fitar allati lam tatajannas atau tatanajjas bit ta'til wal juhud annahu subhanahu al-kamil fi asma'ihi wa sifatihi wa annahu al-mawsufu بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala meletakkan pada fitrah yang masih belum dikotori oleh ta'til dan pengingkaran, bahwa Allah Jalla wa Ala maha sempurna pada nama-nama dan sifatnya, bahwa Allah Jalla wa Ala disifatkan dengan sifat sempurna dan disucikan dari segala bentuk aib dan naqs dan sifat yang mengandung kekurangan. Fal kamal kulluhu wal jamal wal jalal wal baha wal izzah wal azama wal kibriya kulluhu min lawazim dzatihi. Lihat kata Ibnu Qayyim, kesempurnaan semuanya, keindahan seluruhnya
kemuliaan seluruhnya, semua itu dan kesombongan itu semua milik Allah, konsekuensi dari zatnya Allah Jalla Jalaluh. Yastahilu an yakuna ala ghairi dhalik, maka enggak mungkin di atas selain itu. Artinya Allah Jalla wa'ala karena zatnya sempurna, maka Allah memiliki sifat yang sempurna. Fal hayatu kulluha lahu, kehidupan yang sempurna itu milik Allah. Wal ilmu kulluhu lahu, dan ilmu seluruhnya milik Allah. Wal qudratu kulluha lahu, kekuatan yang hakikat dari kekuatan yang sempurna adalah milik Allah. والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرحمة والغنى والجود والإحسان والبر كله خاص له قائم به. Pendengaran, penglihatan, keinginan, rahmat, kekayaan, kedermawanan, kebaikan, seluruhnya itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang berada pada zat Allah. Wa ma khafiya ala al-khalqi min kamalihi a'zam wa a'zam mimma arafuhu minhu, dan apa yang tidak diketahui makhluk dari kesempurnaan Allah itu lebih tinggi. Artinya yang kita ketahui tentang Allah dari nama itu hanya sebagiannya saja. Hakikat dari kesempurnaan itu Allahu a'lam. Makanya Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma, dan ilmu makhluk tidak bisa meliputi bagaimana kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Bal la nisbata lima arafuhu min dhalika illa ma lam ya'rifuh, dan tidaklah apa yang kita kadar, yang kita ketahui tentang Allah dibandingkan apa yang tidak ketahui sangat-sangat secuil, kan gitu. Artinya sangat secuil yang kita ketahui tentang Allah. Dan Allah mengkabarkan itu supaya apa? Supaya makhluk mengenal hakikat Allah Jalla, maksud mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, supaya semakin memotivasi manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Itulah tujuan apa? Tujuan dari mengenal nama-nama dan sifat Allah, mengenal tauhid rububiyah dan al-asma'i was sifat, untuk beribadah hanya kepadanya.